Salam jumpa sahabat guru dan orang tua semuanya. Apa kabar? Sahabat guru dan ayah bunda, saat pandemi COVID tidak memungkinkan anak-anak untuk hadir di lembaga PAUD. Oleh karenanya, proses pembelajaran harus dilakukan dari rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya hal ini memerlukan komunikasi yang efektif serta dukungan bagi anak maupun orang tua agar mereka tetap bersemangat, tetap terlibat dalam proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Sahabat guru dan ayah bunda, komunikasi efektif dan dukungan bagi anak didik maupun orang tua merupakan dua hal yang penting untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran jarak jauh. Nah, apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang lugas, jelas, mudah dipahami, tidak menimbulkan bias, serta memberikan rasa nyaman bagi kedua belah pihak. Sahabat guru dan ayah bunda, ketika kita berkomunikasi dengan anak, seharusnya yang dimunculkan adalah bentuk komunikasi efektif. Akan tetapi, faktanya ada kondisi-kondisi yang tidak memunculkan komunikasi efektif. Misalnya, ketika anak diremehkan, dilabel, kemudian mereka dinyinyiri, dan juga mereka tidak didengarkan dengan baik. Oleh karenanya, kita harus menghindari hal-hal tersebut agar anak senantiasa merasa nyaman berkomunikasi dengan guru maupun dengan orang tua. Nah, sahabat guru dan ayah bunda semuanya, komunikasi efektif bukan hanya dilakukan antara guru dengan anak maupun guru dengan orang tua, tetapi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan anak usia dini. Secara khusus ketika orang tua berkomunikasi dengan guru, tentunya kita juga harus memperhatikan berbagai kondisi-kondisi yang dapat mendukung kelancaran proses komunikasi tersebut. Di antaranya adalah bagaimana kita menggunakan media sosial yang baik untuk berkomunikasi. Sahabat guru dan ayah bunda, ada etika-etika yang harus diperhatikan ketika menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi antara guru dan orang tua serta sebaliknya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah, pertama, hindarkan kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa gaul, bahasa yang kurang formal, karena yang kita kirim adalah pesan-pesan terkait dengan proses pembelajaran. Berikutnya, hindarkan penggunaan simbol, huruf, ataupun stiker yang tidak tepat yang menggambarkan pesan terkirim pada orang tua. Selain itu, hindarkan berita-berita atau informasi yang tanpa disertai dengan referensi yang jelas atau berita-berita yang bersifat hoax. Nah, yang terakhir, jangan kirim pesan yang sekiranya menimbulkan dampak pertentangan atau konflik. Ayah bunda sahabat guru, tentunya hal itu merupakan kunci keberhasilan proses komunikasi yang efektif. Nah, sahabat guru dan ayah bunda, selain komunikasi efektif, ada hal yang perlu juga diperhatikan oleh para guru terkait dengan bagaimana anak dapat mengikuti kegiatan secara optimal selama masa pembelajaran jarak jauh. Apa itu? Dukungan terhadap anak maupun orang tua. Guru senantiasa harus terhubung dengan anak. Guru senantiasa harus memahami apa yang terjadi pada anak selama mereka belajar dari rumah. Selain itu, guru juga siap membantu orang tua membangun komunikasi, menanyakan apa yang terjadi di rumah, serta memberikan kesempatan orang tua untuk memberikan umpan balik dan juga pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban dari guru. Sahabat guru dan ayah bunda, di balik kondisi pandemi, tentu saja ada situasi-situasi sulit yang dihadapi oleh anak-anak maupun orang tua. Tidak kita pungkiri, pada masa pandemi anak-anak juga merasakan kondisi sedih, gelisah, marah, kesal karena mereka tidak leluasa beraktivitas. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru maupun orang tua? Ada hal yang perlu kita perhatikan. Tolong beri anak-anak dukungan psikologis awal. Apa itu dukungan psikologis awal?
Dukungan psikologis awal adalah bantuan yang bisa kita berikan pada anak untuk menyelesaikan, untuk menghadapi situasi sulit yang dirasakan oleh anak-anak, agar anak-anak tetap tumbuh secara optimal. Apa saja? Nah, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, amati perubahan perilaku anak, ya. Kemudian, dengarkan apa yang menjadi permasalahan anak, lakukan sesuatu yang menarik buat anak, dan terakhir hubungkan terhadap profesional yang bisa membantu persoalan anak. Itu adalah kunci untuk membangun proses-proses belajar yang efektif selama belajar dari rumah. Salam.